Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri. Selain berwajah tampan, ia juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas jelita, berambut panjang, sehingga menambah keanggunannya serta santun budinya anak dari Siti Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya, yang masih punya hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bari, adalah Mamak Siti Nurbaya. Suatu hari di sore yang tenang dan menyejukkan, dua sejoli ini sedang menikmati indahnya hari berdua. Mereka berjalan bersama di taman di tengah desa. Nur, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu udah? Aku jadi penasaran. Ini bunga untukmu, Nur. Wah, udah romantis sekali. Aku sangat mencintaimu, Nur. Aku juga sangat mencintaimu udah. Oh ya Dinda, ada yang aku bicarakan denganmu. Apa itu udah? Sepertinya serius sekali. Lusa setelah hari kelulusanku, aku ingin pergi ke tanah Jawa untuk meraih cita-citaku menjadi seorang dokter. Maaf, aku baru menitamu sekarang. Haruskah engkau ke Jawa? Tidak. Maafkan aku, Nur, tapi ini juga demi kita. Demi kita, mungkin hanya demi kau saja. Nur, dengarkan aku. Aku berjanji akan menikahimu setelah sekolahku selesai. Aku berjanji. Baiklah udah boleh pergi, tapi dengan satu syarat. Syarat? Apa syaratnya, Dinda? Udah harus selalu mengirimkanku surat, agar aku tahu bagaimana keadaan Uda di sana. Aku berjanji. 2 hari kemudian tibalah saat Syamsul Bahri merantau ke Jakarta. Siti Nurbaya pun ikut mengantarkan kepergiannya. Apakah semuanya sudah siap? Ada satu yang kurang dan aku tidak bisa pergi tanpa itu. Apa itu udah? Izinmu dengan hati yang ikhlas. Aku tidak bisa pergi sementara kau masih berat melepaskanku. Bukankah kemarin sudah aku izinkan? Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Aku mengizinkanmu udah. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan sampai tergoda dengan wanita di Jakarta sana. Karena katanya wanita di sana banyak yang bajunya terbuka. Nanti udah malah genit-genit sama mereka terus tinggalin aku. Tidak mungkin, Dinda. Aku akan memajang foto yang sangat besar di dinding kamarku. Sungguh? Awas ya kalau udah berbohong. Iya, aku berjanji. Sudahlah, jangan cemberut lagi. Aku tidak suka melihat kamu cemberut. Kamu terlihat lebih manis jika kamu tersenyum. Nah, gitu dong. Teman yang akan menghantar Syamsul Bahri akhirnya tiba di pos ronda dekat rumah Syamsul Bahri. Temanku sudah tiba. Hei, jangan kembali bersedih. Aku takut udah tidak kembali. Pernahkah aku mengirim janjiku? Ayo berikan lagi senyumanmu terakhir. Nah, bagus. Aku pergi dahulu, jaga dirimu. Aku akan kembali. Setelah kepergian Syamsul Bahri, Siti Nurbaya melalui harinya dengan membantu ibunya berniaga. Usaha ibunya semakin hari semakin sukses. Kesuksesan ibunya ini membuat seorang saudagar kaya raya tetapi kikir bernama Datuk Maringgi menjadi iri. Dia pun membuat suatu rencana untuk menghancurkan bisnis ibu Siti Nurbaya. Pawang, Iya Tuan. sungguhnya aku tidak senang melihat perniagaan Siti Sulaiman. Makin hari makin bertambah maju sehingga ia berani bersaing denganku. Oleh sebab itu, aku ingin menghancurkan bisnisnya. Lalu apa rencana Tuan? Pergilah ke tokonya esok dini hari. Bakar hangus toko itu dan jangan biarkan apapun yang tersisa. Aku ingin ia terjatuh miskin. Ia harus takluk padaku. Hahaha. Baiklah Tuan, saya akan melakukannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di saat semua orang masih tertidur pulas, pengawal itu pun membakar toko milik Siti Sulaiman. Seluruh kekayaan Siti Sulaiman turut lenyap bersamaan dengan lenyapnya toko miliknya itu. Ia pun jatuh sakit. Lalu Siti Sulaiman yang sama sekali tak berprasangka mengenai siapa yang telah tega membakar tokonya, berniat meminjam dana kepada Datuk Maringgi untuk membangun bisnisnya kembali. Jadi, Datuk Maringgi sangat puas. Siti Sulaiman telah jatuh ke dalam lubang yang telah ia buat. 3 bulan kemudian, Datuk Maringgi datang ke rumah Siti Sulaiman untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo. Siti Sulaiman yang jatuh miskin, bisnisnya kini hancur ditambah hutang yang tak terlunasi. Bunga yang diajukan Datuk Maringgi sangatlah tinggi dan beliau tak sanggup untuk membayar. Boy Sulaiman, lunasi hutangmu sekarang juga.
Datuk, silakan masuk. Tidak usah bersikap manis. Sekarang cepat lunasi utangmu. Tetapi Datuk, aku belum punya uang untuk saat ini. Aku tidak peduli. Yang aku ingin, uangku akan kembali di tanganku. Hanya ini yang saya punya. Apa-apaan ini? Bahkan bayar bunganya saja tidak cukup. Pengawal, sita rumah ini. Kumohon jangan. Hanya ini yang kami punya. Ini yang tersisa dari orang tua saya. Ayah, ibu, ada apa ini? Wah, wah, wah. Gadis yang manis. Siapa namamu? Namaku Siti Nurbaya. Nama yang cantik, secantik orangnya. Kau tak bilang ya kalau kau punya anak secantik dia. Hutangmu akan kulunasi asalkan Asalkan apa, Datuk? asalkan Siti Nurbaya menjadi istriku. Jangan harap kalau lagi hidung belang, aku tidak akan pernah menyerahkan anakku sampai kapanpun. Ibu, tegas sekali kau Datuk. Jangan marah-marah, manis. Jangan sentuh putriku. Hahaha. Jadi kau lebih pilih rumah ini disita dibanding Siti Nurbaya menjadi istriku. Kau sungguh kejam Datuk. Aku tidak sudi anakku menikah denganmu. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Pilih rumah ini disita atau Siti Nurbaya menjadi istriku. Dasar manusia tidak punya hati. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Aku tak mau rumah disita. Banyak kenangan di sini. Baiklah Datuk, aku akan menikah denganmu. Dengan terpaksa, Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgi untuk mempersuntingnya. Bahkan, Baginda Sulaiman jatuh sakit karena keputusan yang berat itu. Padahal, Siti Nurbaya sangat mencintai Syamsul Bahri. Akhirnya, Siti mengirim surat kepada Syamsul untuk memberitahukan keputusannya itu. Tibalah saat liburan sekolah. Syamsul akhirnya bisa berkunjung ke Padang dan menemui Siti. Apakah benar, Nur, kau telah dipersunting oleh orang lain? Aku menyayangimu, Uda. Sungguh, aku tidak bermaksud melakukan ini semua. Aku terpaksa. Kalau tidak, rumah satu-satunya yang aku miliki akan disita. Dasar manusia biadab. Aku berjanji, Nur, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Terima kasih, Uda. Oh ya, bagaimana sekolahmu di Jakarta? Aku merindukanmu, Nur. Sungguh, di sana sangat membosankan tanpa dirimu. Mereka tampak sangat bahagia bersama melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. Namun, kebahagiaan mereka tak berselang lama. Datuk Maringgi memergoki mereka berdua. Dia sangat murka melihat mereka berdua sangatlah akrab. Siti, bos. Siti, kemari kau. Kurang ajar kau, tidak tahu diuntung. Kamu itu istriku. Tidak sepantasnya kau berduaan dengan yang lain. Ha, jangan sakiti dia. Tania kau. Udah, sudah berhenti. Lalu, Siti Sulaiman yang sedang sakit menghampirinya. Tetapi malang, Siti Sulaiman terjatuh karena tak kuat berlari menghampiri anaknya. Ajal akhirnya menjemput nyawa Siti Sulaiman. Jatuh lalu tertimpa tangga, bertubi-tubi yang penderitaan yang dirasakan Siti Nurbaya. Setelah ditinggal ibunya pergi untuk selama-lamanya, ia juga diusir pula oleh suaminya, Datuk Maringgi. Pergi kau dari sini. Tidak tahu terima kasih. Datuk, maafkan aku, Datuk. Sungguh, aku tidak berbuat apa-apa dengan Samsul. Aku tidak peduli. Mulai saat ini kita bukan suami istri lagi. Datuk menceraikanku? Iya, pergi sana. Dengan perasaan yang sangat hancur, ia pergi dari rumah. Ia pun akhirnya berusaha mencari tempat untuk berlindung, yakni di rumah bibinya, Aminah. Sementara Syamsul Bahri diusir pula oleh ayahnya karena telah membuat ayahnya murka. Ia kembali ke Jakarta. Di rumah bibinya, Siti Nurbaya kemudian memohon kepada bibinya untuk mengizinkan ia pergi ke Jakarta menyusul Syamsul Bahri. Aku ingin bicara, Bi. Apa, Nur? Kumohon, izinkan aku pergi, Bi. Aku benar-benar ingin menemuinya. Kau yakin kau masih terlalu muda? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Bibi tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku dan baik. Aku berjanji, Bi. Baiklah, tapi beritahu aku jika kau telah sampai. Baik, Bi. Terima kasih banyak, Bi.
Sementara itu, Datuk Maringgi yang menyesal telah melepaskan Siti Nurbaya segera menyusun rencana untuk mendapatkannya kembali. Tetapi setelah mengetahui Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri, ia mengubah rencananya untuk membunuh Siti Nurbaya dengan lemang beracun. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengantarkan lemang tersebut ke Siti Nurbaya. Pengawal lalu mengantar lemang tersebut ke Siti Nurbaya sesaat sebelum Siti Nurbaya pergi ke tanah Jawa. Ia mengatakan bahwa lemang tersebut adalah kiriman bibinya. Tanpa pikir panjang, Siti Nurbaya memakan lemang tersebut. Siti Nurbaya kemudian perlahan meninggal karena lemang beracun yang ia makan. Kabar meninggalnya Siti Nurbaya akhirnya tiba di telinga Syamsul Bahri. Mendengar kabar itu, ia sangat putus asa dan ingin bunuh diri. Namun, Syamsul bangkit. Ia melanjutkan hidupnya dan bergabung dalam ketentaraan dan menjadi seorang letnan. Pada suatu hari, ia ditugaskan ke Padang karena terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Datuk Maringgi. Syamsul yang masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Amarahnya tak tertahan mengingat orang-orang terkasihnya yang telah meninggal akibat perbuatan Datuk Maringgi. Hai kau Maringgi, lama tak jumpa. Bagaimana kabar Siti Nurbaya di alam baka? Sudah puaskah kau mengambilnya dariku selamanya? Oh Syamsul, lihatlah sekarang kau paling berseragam. Tunjukkan kemampuanmu. Kita lihat siapa yang paling kuat bertahan. Tutup mulu Maringgi. Perkelahian berlangsung sengit antara Datuk Maringgi dan Syamsul Bahri. Syamsul Bahri terkena pukulan Datuk Maringgi, namun ia masih dapat membalaskan pukulan tersebut secara bertubi-tubi dan berhasil menjatuhkan Datuk Maringgi. Siapa sangka, Datuk Maringgi yang ia anggap sudah meninggal bangkit dan menghantam belakang kepala Syamsul Bahri dengan batu. Setelah memukul Syamsul Bahri, akhirnya Datuk Maringgi pun meninggal dunia. Tak lama, Syamsul Bahri juga menghembuskan nafas terakhir. Inilah cerita akhir dari legenda Kasih Tak Sampai. Syamsul Bahri pun dikuburkan di Gunung Padang dekat kuburan kekasihnya yang tak sampai, Siti Nurbaya. Menahannya di dalam hati, rasa suka bersimpan di maden kau tahu. Ba indah basampaikan mulia nak den patimbang. Berani bersaing denganku. Tidak tahu diuntung jadi unik. Berapa? Pergi kau dari sini. Oh my god. Mengapa? Iya tuan. Itu kau coba jadi istriku. Dasar kau manusia.